Pertama, saya mohon maaf sekali karena semalam saya tidak bisa hadir karena saya mencoba hadir. Kami Kementerian Sosial ada balai di Palembang yang kemarin siang kami memberikan bantuan untuk anak-anak yang sakit, dan saya berterima kasih sekali kepada Pastor Robert karena kemudian Pastor Robert juga memberikan sembako untuk mereka. Mereka biasanya dari anak-anak yang sakitnya itu kondisinya sudah berat, dan biasanya dari keluarga miskin. Karena di Kementerian Sosial kami sangat terbatas keuangannya, sehingga saya mencoba membantu mereka dengan bekerja sama dengan para lembaga-lembaga. Kita kerjasama dengan kitabisa.com, kita kerjasama dengan Andi Ebnoya, benih baik dari Bung Andi Ebnoya, dan kita juga kerjasama dari beberapa lembaga yang lain termasuk SCTP, Kompas, kemudian dan beberapa banyak lembaga yang membantu kami. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya senang saya dikenalkan oleh Pastor Robert ini oleh Pastor Herman dari Surabaya. Saat saya mantan wali kota Surabaya, jadi saya kenal betul Surabaya. Karena itu saya kenal dengan Pastor Robert dari dikenalkan oleh Pastor Herman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selalu menyampaikan ini, bahwa saya tidak bisa memilih dari mana asal saya. Saya tidak bisa memilih siapa orang tua saya. Saya tidak bisa memilih apa agama saya, karena saya dilahirkan dari orang tua Islam, kemudian saya Islam. Saya dilahirkan dari orang tua Jawa, sehingga saya menjadi anak Jawa. Kalau orang tua saya Hindu atau dari Bali, mungkin saya itu juga akan berbeda. Jadi karena itu semua sudah diberikan Tuhan tempat yang memang berbeda-beda. Tapi coba kita bayangkan, kalau setiap Tuhan itu menciptakan semua sama, saya bingung nanti, mana Amma, mana Isma. Ya, betul ya, kalau semua sama. Karena itulah Tuhan menciptakan memang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Karena kita memahami perbedaan itu. Kalau sudah Tuhan menciptakan, siapapun tidak akan bisa mencegahnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah kenapa saya selalu bicara itu. Saya juga bicara itu di sidang sinode gereja-gereja GKI di tanah Papua. Saya sampaikan ini, hal yang sama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya coba menjaga bagaimana tadi, termasuk kenapa saya mohon maaf sekali kemarin tidak hadir. Bisa di sini saya mencoba menjadi adil karena ada staf di Kementerian Sosial yang mengadakan buka puasa bersama. Makanya saya ke sana, saya mohon maaf sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa tidak bisa kemudian kita menjadi satu kesatuan? Saya, kalau Bapak Ibu tahu, saya punya staf. Ini Roben. Roben itu staf saya saat saya di Surabaya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saat saya jadi menteri, semua income saya turun. Pasti kaget ya. Saya nggak pernah dapat yang nggak resmi, semua resmi yang selalu saya terima. Ya. Saat
saya jadi wali kota, saya lebih tinggi dibandingkan pendapatan saya dibandingkan menteri. Termasuk staf-staf saya, termasuk Ruben ini. Jadi saya jadi menteri sama Ruben kemarin eselon 2 itu lebih tinggi dia. Ya. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba dia datang. Saya saat itu bingung, saya sudah 4 kali nolak jadi menteri. Tiba-tiba Pak Jokowi manggil saya, Pak Presiden manggil saya nggak dikasih tahu kalau mau jadi menteri. Pak Presiden nyampaikan, Bu Risma besok pelantikan apa Pak? Menteri, siapa yang jadi menteri? Saya sampaikan, Bu Risma katanya. Saya nggak tahu. Ruben datang, saya bingung saat itu karena saya sama sekali tidak menyiapkan mental saya akan jadi menteri karena saya sudah menolak. Bayangan saya ya sudah selesai, saya tak coba jadi pengusaha karena jadi wali kota nggak bisa kaya. Jadi saya pengen jadi pengusaha. Nah, pengen jadi pengusaha ternyata dipanggil 2 bulan sebelum saya selesai. Nah, tiba-tiba saat saya bingung, saat saya kacau begitu, karena saya nggak siap. Saya bawa baju nggak tahu. Dia bilang, Bu, besok pelantikan katanya dari Sekjen PDIP. Tapi pakai baju merah. Mati kamu nggak bawa baju merah. Gitu. Jadi bingung kita cari baju merah. Nah, saya nggak siap baju, dikirim pakaian dari Surabaya. Akhirnya apa? Tiba-tiba Ruben datang. Kami berbeda agama. Kami berbeda agama. Dan sini tuh. Susah saat itu. Bapak Ibu tahu, saya harus kembalikan kondisi Kementerian Sosial saat itu. Kondisinya berat sekali saat itu. Dan saya saat itu sendiri. Tiba-tiba dia datang. Kamu kenapa ke sini? Saya ikut ibu. Enggak, kamu tahu. Di sini nggak ada apa-apa. Kamu di sana pendapatanmu besar. Gimana nanti anak istrimu? Enggak, ibu. Saya ikut ibu. Saya ikut ibu. Enggak mau saya. Saya ikut ibu, enggak apa-apa, Bu. Saya juga bingung bagaimana hidup di Jakarta. Tapi ternyata dia cerita. Bu, yang perintah saya, pastor saya. Makasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa memilih. Saya tidak bisa memilih. Dia datang. Dan sampai saat ini dia membantu saya. Saya bersyukur kemarin dia sudah bisa masuk di pejabat dia eselon 1 termuda selama ini. Jadi sudah di bawah menteri langsung dia sekarang. Kalau dulu datang dia masih setingkat 2 level di bawah menteri. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan, alangkah
Itulah tadi yang saya sampaikan. Kalau kemudian kita menjadi manusia bijaksana, maka kemudian itu semua menjadi indah. Akan menjadi indah sekali. Tidak ada permusuhan. Karena kemudian semua memahami apa kekurangan saya, apa kelebihannya. Bukan karena Risma jelek karena suku Jawa, bukan karena itu. Tapi kita akan bisa memahami karena kita perilaku kita. Karena itu kemudian saya mencoba. Ya tadi saya coba berbuat adil saat saya membantu di Papua. Kita bangun rumah kurang lebih 79 untuk warga Papua yang terkena bencana. Saya bekerjasama dengan pendeta Livius yang saya panggil Profesor Livius. Saya bangun rumah pula perbaikan untuk warga Eksdam di Aceh. Saya mencoba bagaimana semua tidak ada perbedaan. Saya mencoba. Banyak yang kemudian ada yang bully saya. Kemarin saya potong tumpeng. Saya ya tidak tahu peresmian ini tiba-tiba dikasih tumpeng. Saya potonglah tumpeng saya kan sudah dibuat. Saya panggil anak-anak, ini puasa. Panggil anak-anak yang tidak puasa. Saya cari anak-anak, tapi saya tetap dibully. Katanya saya nggak puasa. Ya kalau nggak puasa enak. Saya kalau di Palembang, ke Palembang jauh gitu boleh patut untuk tidak puasa. Tapi saya tetap puasa. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kenapa ini rumah yang kita bangun. Itu adalah penerima yang di sudut-sudut itu. Mereka membangun rumah sendiri. Tapi kita bayar. Ya karena mereka nggak ada pendapatan apapun. Jadi kita bangun ini. Nah kemudian kita juga, ini Pak Presiden yang datang saat itu waktu di sana. Kemudian ada nggak lagi? Ini kita bantu, jadi kita bantu warga di Papua sana. Jadi di ujung timur. Jadi kalau saya ke sana, saya harus ke pesawat Jayapura. Habis Jayapura pesawat kecil 1 jam. Habis itu jalan darat 6 jam. Jadi di situ di Sarni kita bantu mereka kapal, kita bantu mereka truk. Ini kita bantu mereka. Kamu minta apa sayang? Anak-anak saya tanya. Sepeda. Sepeda, saya bilang gitu. Iya mama, kalau panggil saya mama. Iya mama, kami nggak pernah punya sepeda katanya. Akhirnya kita bantu sepeda. Dan yang luar biasa apa? Mereka langsung bisa naik. Kalau kita kan harus belajar roda 3 dulu. Kemudian roda 2 dipegangi. Ini mereka langsung bisa naik sendiri sepeda itu. Dan itu sepeda itu adalah disumbang pula. Saya disumbang oleh perkumpulan dari NGO. Apa? Dari NGO Ya dari LSM gitu. Bantu sepeda ini. Nanti sebentar lagi anak-anak Warokan juga minta sepeda. Dia dengar temennya dapat sepeda, dia minta. Kamu minta apa sama mama? Sepeda mama. Oh ya. Ini sebentar lagi akan kita kirim 100 sepeda lagi ke Waropen. Kita juga janji akan bantu sepeda untuk anak-anak di Nabire dan Yapen. Jadi jangan bayangkan mereka kan tidak pernah tahu sepeda. Karena tidak ada sepeda di sana. Nah kemudian berikutnya kita juga bantu. Ini mereka minta kapal. Awalnya mereka ngomong, mama minta Johnson mama. Johnson itu apa? Saya bilang gitu.
Johnson itu ternyata mesin kapal. Loh kalau saya bantu mesin kapal terus kapalnya dari mana, saya tanya. Potong pohon mama. Terus dilubangi. Enggak, saya nggak mau potong pohon. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya ngomong, saya ini duta lingkungan dunia PBB. Jadi ada 7 wali kota dunia yang ditunjuk oleh PBB jadi komunal mayor untuk lingkungan, dan saya termasuk. Langsung kok potong-potong pohon? Enggak potong pohon, saya bilang itu. Kita buat, oh mama bagus kalau kapal dari fiber. Oke, kita buat kapal fiber, kalian yang buat. Mereka saya paksa buat. Kita bayar mereka. Dan bisa ternyata. Sekarang di Asmat sudah ada jadi 27 kapal. Kemudian Mamberamo ada 5 kapal. Kemudian di mana ya? Sarni ya? Belum ya Sarni sama Yapen. Seperti itu. Nah kemudian ada lagi. Ini sekarang kita ajari yang tadi saya cerita ke Pastor Robert. Mereka untuk makan nggak ada. Jadi mereka tuh kalau lapar, kalau sudah nggak ada makanan di sekitarnya dipakai makan, maka mereka masuk hutan. Sering ada teori, saya bukan membantah, tapi saya ingin menyampaikan. Sering ada teori bahwa kehidupan mereka tuh berpindah-pindah. Sebetulnya bukan, mereka berpindah itu karena mereka cari makan. Nah akhirnya kita kita ajari mereka nanam pisang. Saya bawa pisang dari Jawa. Pisang, kemudian padi, dan sekarang sudah mereka nikmati, mereka bisa jual. Pepaya mereka bisa jual. Nah kemudian ada lagi di Asmat, kami dengan Uskup Murwito kerjasama membantu untuk masyarakat di Asmat. Jadi awalnya saya bantu, dulu pernah saat saya jadi wali kota, saya pernah bantu kelaparan di Papua di 8 kabupaten. Nah saya ingat sekali, kemudian Uskup saya sampaikan kita buat ternak telur aja, ayam petelur. Dan ternyata ayamnya pinter itu. Kalau teorinya itu 1 hari 1 telur, di Asmat dia bertelur 2. Saya ngomong, Uskup ini kenapa? Saya bilang, kenapa ayamnya 23, kenapa telurnya 25? Iya Bu, ada telur 2 sehari. Tuhan adil. Ya, Tuhan adil, di balik kesulitannya Tuhan memberikan kemudahan. Nah, jadi kalau ke sana Bu, saya dari Jayapura, saya naik pesawat kecil lagi 1 jam dari Jayapura, kemudian kita naik perahu kurang lebih 3-4 jam. Nah, suatu saat wah gitu, itu apa? Suara apa itu? Kepalanya buaya mama. Hah? Saya bilang itu. Iya mama, nggak apa-apa mama. Kalau matanya masih ketiip-tiip itu baik kasihan, jadi kita nggak apa-apa di dekatnya. Tapi nanti kalau matanya merah mama harus lari. Gitu. Jadi seperti itu. Nah ini kita buat di sana di Asmat, membantu warga di sana. Dulunya mereka kalau untuk air untuk kehidupannya mereka harus menampung air hujan. Jadi begitu tidak ada air hujan, mereka tidak ada air. Nah yang saya lakukan adalah kemudian saya sampaikan kita bantu, tahu enggak Bapak Ibu sekalian, di sana saya ke sana karena pesawat nggak boleh terbang lebih dari jam 1 karena kegiatan saya lebih dari jam 1, maka saya nginep di sana. Teman-teman yang laki-laki
tidur di keuskupan, kan tempatnya uskup. Saya tidur dengan para suster. Saya lupa, Bu. Datang kan sehari, saya dari Jakarta pagi kan, pagi nyampe di sana di Japura. Saya naik pesawat 1 jam, pesawat kecil. Habis itu naik perahu 3 jam, baru nyampe di sana sekitar jam 7 malam. Malik nyampe di keuskupan. Saya lupa ada arusan semua dijemur. Saya lupa tuh, susah air sebelah itu. Waduh, gimana saya bilang? Akhirnya besoknya nggak berani mandi saya. Walaupun saya lapar ya badan saya. Nah, sekarang kita bantu mereka untuk river osmosisnya. Jadi ini kita buat untuk penjernih air dari sungai, kita rubah menjadi air bersih. Dan kalau di tempat itu maka siap minum dia. Ada contohnya saya minum itu. Ini Bupati Asmat. Sekarang mereka, rumah sakit mereka sudah menggunakan ini. Kemudian tenaganya menggunakan solar cell, jadi mereka nggak perlu bayar lagi. Mereka rumah sakit ini bisa menghemat 300 juta karena selama ini mereka harus beli untuk air. Nah, ini saya minum nih. Ya, langsung bisa diminum. Jadi warga di sana sekarang alhamdulillah sudah tidak kekurangan air lagi. Ya. Jadi kita pasang sekarang ada 19 distrik sudah kita pasang ini untuk river osmosisnya dan mereka sudah bisa gunakan. Sisa dari solar cell itu kita manfaatkan untuk penerangan di rumah-rumah di Asmat. Bapak Ibu nggak bisa bayangkan Asmat itu, Bu, semua ada di atas. Karena kalau air rob itu naik. Jadi saya pernah ke sana, tiba-tiba bandaranya tertutup air karena kena air rob. Jadi saya sama Pak Bupati dipinjamkan pesawatnya MAV ya, misionaris. Jadi misionaris di sana pakai pesawat kecil-kecil. Nah itu mendaratnya di sungai. Jadi saya naik pesawat mendarat dari sungai. Pengalaman saya banyak sekali. Jadi itu. Nah sekarang mereka sudah nggak kesulitan. Nah ini kemudian karena sungainya tuh hitam, mungkin katanya karena potongan-potongan pohon itu rusak, busuk sehingga airnya nggak bisa digunakan. Mestinya banyak ikan kan, tapi karena airnya hitam, ikannya nggak bisa tumbuh, nggak bisa hidup. Nah akhirnya kita bantu bibit lele, tapi lelenya gede-gede, takut saya. Segini-gini, saya kok udah segitu, enggak kurang gede, kayak segede-gede gini. Nah sekarang mereka sudah bisa punya ikan, punya tanaman. Saya juga punya. Gimana saya bilang, kita harus bisa nanam ini. Kita nggak boleh nyerah, saya bilang. Kan kalau kena air laut mereka nggak bisa hidup tanamannya. Saya bawa drum, segitu 1 meter ini, saya tambah lagi 1 meter lagi, baru saya tanami. Lumayan tumbuh itu. Ada di mana ya? Ada tanamannya ya. Itu tanamannya. Nah itu nanamnya harus pakai drum gitu. Seperti itu. Terus setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita juga punya, setelah ini kita bantu. Jadi ini dulunya seperti ini. Minyak dari kelapa. Terus kita ajari packing, branding. Dulu dia jual hanya 200.000. Sekarang kita jual bisa sampai 800.000. Ya. Jadi ini VCO kita buatkan, kita ajari.
kemudian mana ya, kita ajarin jahit, kita ajari tenun. Jadi saya datangkan tamu pelatih dari NTT, ngajari mereka menenun, terutama untuk yang di atas gunung. Jadi di NTT pun itu benangnya kan membuat sendiri, memintal sendiri. Nah mereka kita ajari itu. Jadi kita ajari membuat. Ini kita datangkan tamu dari pengajar dari NTT untuk menenun. Kemudian setelah itu kita ajari menjahit. Sehingga mereka sudah bisa, lumayan katanya mereka sekarang sudah bisa cari pendapatan dari situ, mama-mamanya. Kemudian berikutnya kita juga punya program. Ini sekarang pelatihan, jadi mereka penghasil kacang tanah di Tambro. Sekarang kita coba ajarkan membuat selai kacang dan sebagainya supaya mereka keluar tidak hanya dalam bentuk kacang. Jadi yang kacang bagus dijual, yang kacang nomor 2 dibuat selai, kemudian kacang nomor 3 baru dimakan mereka. Dimakannya jelek dulu. Yang paling jelek karena gak laku dijual. Nah ini setelah bencana Seroja di Timor di NTT, kami mapping mana yang belum dibantu oleh pemerintah. Kemudian ternyata di daerah Timur Tengah Utara, ini perbatasan Timor Leste, itu ada beberapa rumah rusak yang belum dibantu. Akhirnya kita bantu. Nah, yang ini dananya adalah ini rumah anti gempa. Itu dananya dari SCTP, kami dibantu oleh SCTP. Jadi kalau ada yang ngomong, Bu Risma bayar berapa bisa dimuat SCTP besar sekali. Sebetulnya mereka justru yang bantu saya. Ini jadi bukan saya yang bayar, tapi saya yang dibantu. Nah kalau dibantu dia nggak nyoroti saya kan enggak itu. Jadi saya masuk lagi banyak karena justru saya dibantu. Ya. Ini kemudian kita buat apa namanya, mamanya kita ajarkan. Ada enggak fotonya fashion show ya? Kamu punya enggak? Jadi mamanya ini minta bantuan untuk alat tenun, kita bantu alat tenun dan benang. Nah kemudian kita ngadakan fashion show. Mama-mama tua-tua itu saya ngomong, aduh perut kita ketawa. Ya mama-mama gaya-gaya melenggak-lenggok di catwalk. Jadi seperti itu. Nah kemarin mereka tenunnya kita ambil, kita gunakan tas untuk souvenir saat kemarin kita ada acara dengan UCLC Asia Pasifik. Nah ini juga adalah salah satu bagian pemberdayaan kita di NTT. Awalnya bunga matahari ini mau kita buat untuk minyak. Ini bijinya khusus, kita dibantu IPB untuk penanaman ini. Namun ternyata Pak Kepala Desanya cerdas, Kepala Dusunnya cerdas. Sekarang kalau selfie bayar, jadi mereka punya pendapatan sekarang. Ya, jadi kalau ke situ mereka harus bayar gitu. Nah, kemudian ini di sini ya kita lagi nanam ini di Kusamba, Bali. Kita bantu warga di sana karena kualitas garam di Kusamba itu bagus sekali. Jadi tapi saat musim hujan ini setahun kalau dia nggak punya tunnel begini, dia akan dia nggak bisa apa-apa karena kalau hujan mereka nggak bisa gunakan karena hamparannya terbuka begitu. Nah dengan tertutup gini maka musim hujan, musim kemarau dia tetap bisa gunakan. Dan ini sekarang sudah masuk ke garam, kita produksi menjadi garam di spa untuk spa. Karena kalau cuma garam aja itu 1 kilo berapa ya? 10.000, nggak sampai 8.000 mungkin. Tapi kalau jadi garam spa itu bisa 20.000. Jadi itu yang kita ajarkan supaya warga punya nilai tambah. Terus
Nah, ini di perbatasan Malaysia. Jadi di Kalimantan Utara kita bantu. Jadi kalau mereka sudah kena error, maka mereka nggak bisa sekolah karena airnya banjir. Nah, kita bangunkan mereka sekolah. Jadi saya ngerangkep menterinya. Kemudian ini kita bantu karena aksesnya jauh, mereka gunakan ini untuk menuju ke tengah kota. Terus ini suku anak dalam di Jambi. Jadi waktu pertama kenal dengan saya, itu mereka lari. Kalau ada orang baru lari dia, sembunyi. Jadi kita harus nempuh ini masuk ke dalam hutan, kurang lebih masuknya. Jadi dari Jambi kita jalan 6 jam, itu baru di mulut hutan. Masuk ke dalam hutan 3 jam. Ya, jalannya kayak gini nih. Nah dulu itu kukunya segini-gini, rambutnya segini-gini. Akhirnya kita ajari mereka. Kita membuat gedung ini untuk mereka bisa sekolah. Jadi seminggu 2 kali guru ngajar di sini. Kemudian dokter datang ke situ seminggu 2 kali. Nah, kita buat ini, terus kita ajari dia cara makan menggunakan piring. Ini anak-anak, tolong di zoom ini. Yang pojok ini. Nah, ini anak-anak. Jadi dulu awalnya, jadi kita potong kukunya, kita ajari dia mandi, seperti itu. Nah, ini tugas saya juga, Bu. Jadi saya ngurusi 3T, terpencil, terluar itu perbatasan itu. Jadi kita akan pergi ke Mafia itu sebagian dari Kabupaten Biak. Itu kalau naik kapal, satu-satunya memang naik kapal, kita nggak bisa naik kapal 18 jam. Saya mau dipinjemi kapal perang sama Pak Panglima. Enak kok Bu, di kapal perang ada tempat tidurnya. Oh iya, enak. Nah, ini di mana ya? Baduy. Ini suku Baduy. Suku Baduy itu ketat sekali. Jadi kalau di suku anak dalam kita bisa sampai tempatnya bisa boleh kasihan saya pakai mobil. Kalau suku Baduy harus jalan kaki 3 jam saya. 3 jam baru jalan kaki baru nyampe di sini. Nah, kembali jalan kaki lagi. Kemudian baru kita boleh suatu tempat, boleh kita pakai mobil. Ya, seperti itu. Terus, nah ini suku Dayak Meratus. Jadi ini di Kalimantan, apa ya namanya? Kalimantan Selatan. Jadi kalau ke sini dari Banjarmasin ya. Banjarmasin kita jalan darat 7 jam. Terus habis itu masuk, kita naik motor ya. Saya dibonceng motor. Ya. Di Asmat juga nggak ada mobil. Jadi saya harus naik motor. Setelah naik perahu, saya harus naik motor. Dibonceng naik motor. Tapi sekarang kemarin Bu, itu pengalaman saya mau nyetir sendiri, jarang naik motor. Kemarin dibonceng di Natuna itu, kita perjalanan kan saya dari Cirebon, Surabaya, Cirebon 7 jam, Cirebon Jakarta 4 jam. Habis itu saya terbang ke Pontianak 2 jam. Habis itu kita besoknya naik pesawatnya, helikopternya TNI. Saya naik helikopter 2 jam, naik motor 4 jam. Ini geger saya ini. Aduh, saya bilang gini,
Enggak, sudah besok kalau naik motor lagi saya nyetir sendiri aja. Saya bisa loh Bapak Ibu naik nyetir motor. Kalau nyetir mobil bisanya maju aja, nggak bisa parkir. Nah, ini di suku Dayak Meratus. Jadi mereka, saya tanya, apa yang diinginkan? Sekolah, di mana anak-anak kami bisa sekolah? Sama kesehatan. Jadi mereka nggak minta macam-macam, mintanya sekolah sama kesehatan. Akhirnya kita bikinkan itu, saya buatkan perpustakaan, saya buatkan karena susah, gurunya juga nggak mau ngajar itu karena terlalu jauh, sehingga saya buatkan TV. Nah di situ guru-guru ngajar, dan untung juga itu pandemi, jadi saya bisa banyak belajar. Itu kita gunakan di situ. Nah seperti itu. Terus lanjut. Nah ini di suku Pulau Bertam. Ini Singapura kelihatan. Nah mereka masih kondisinya seperti ini. Ini kita akan bantu untuk perahu untuk sekolah. Karena mereka kalau sekolah bayarnya mahal, sehingga mereka nggak bisa sekolah. Seperti itu. Terus ini suku ini Cilincing. Di Cilincing Jakarta, Pak, itu nggak ada air. Mereka bingung. Akhirnya saya bingung kalau untuk narik air bersih itu lama dan susah. Ini kita buat berapa bulan? Jadi dari mereka minta sampai selesai itu 1,5 bulan kali ya. 1,5 bulan. Mereka udah dapat air bersih. Kita sekali lagi kita buat reverse osmosis untuk air bersih ini. Jadi sekarang mereka senang, mereka dapat air dari situ. Nah, terus ini dulunya kotor sekali. Nah ini kemana ini? Gunung Kidul. Di Gunung Kidul saya ngomong, Ben, aku tuh ingat tuh sejak aku SD tuh ulangannya kayak gitu. Gunung Kidul kekeringan gitu. Ingat tuh kayak gitu. Masa kita nggak bisa coba cari? Akhirnya dicari sumber itu ada di bawah gua, kurang lebih 10 km jalannya. Kemudian ketemu sumber, akhirnya kita buat ini, kita tarik pakai pompa, kita buat penjernih air di sini. Dan sekarang ada bagian dari warga di Gunung Kidul sudah dapat air bersih. Mereka sekarang bisa nanam-nanam juga, sisanya mereka gunakan untuk tanam-tanam, untuk makan pelihara ternak. Jadi ini yang coba kita lakukan. Terus, nah ini Bapak Ibu nanti ya, ini alat bantu untuk disabilitas. Saya juga tangani disabilitas. Mudah-mudahan saya kuat ya Bu, doakan ya. Jadi ini dulunya saya bingung, ini tongkat gak ada yang mau itu pakai kan. Akhirnya saya ngomong kita harus ciptakan tongkat yang bisa deteksi api, karena di Surabaya pernah ada seorang tunanetra, dia nggak tahu air banjir datang, tenggelam dia. Akhirnya ini tongkat ini bisa untuk mendetek kalau ada api, bisa untuk mendetek kalau ada air, bisa ada GPS-nya. Jadi kalau dia kesasar, kita bisa cari dia. Nah, ini waktu saya presentasikan di Jenewa, itu banyak yang mau beli. Saya ngomong belum. Ini yang buat juga disabilitas. Jadi yang buat semua disabilitas. Nah, ini ada air, dia tahu dia berdiri. Nah, kemudian ini ada kursi roda. Dulu kalau cerebral palsy pasti cuma tidur aja. Sekarang dengan begini dia bisa berdiri. Biasanya cuma duduk. Yang saya lihat di luar negeri. Tapi kalau yang ini, kursi ini dia bisa berdiri sekarang.
Kenapa diikat di sini, diikat di sini? Dulu saya sering baca Kopindo, jadi makanya pintar dari karang-karang ini. Bapak Ibu tidak tahu saya ini pembaca Kopindo. Buku saya segini nih kopi mungkin jilidnya sampai ratusan. Ya, tuh sekarang bisa berdiri dia. Dulunya cuma duduk aja, tidur aja. Sekarang dia bisa berdiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini motor roda 3, kita juga siapkan sendiri, kita rakit sendiri. Nah, ini salah satu anak banggaan saya, Gading. Ya, kita lihat tangannya seperti itu. Ini cerita Gading. Agak dikeraskan bisa. Ya, dia semua disabel, tangan, kaki, sampai suara nggak ada. Bisa dikerasin ya. Lihat jalannya ya. Dulu sebelum gunakan motor ini, dia jualan dengan sepeda butut itu yang dirakit oleh bapaknya. Itu pendapatannya sehari hanya sekitar 200 sampai 300 ribu. Sekarang dengan alat bantu ini dia sehari bisa 900 ribu. Ya. Putra kedua dari pasangan Suwono dan Susiati ini berjualan dengan menggunakan sepeda ontel. Mengetahui hal tersebut, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kemudian memberikan bantuan berupa motor listrik yang didesain menyesuaikan dengan kebutuhan Gading. Bantuan motor listrik ini pun memberikan dampak yang cukup besar bagi Gading. Mobilitasnya pun bisa lebih cepat dan lebih jauh. Alhasil, omset yang sebelumnya hanya 300.000 sampai 500.000 per hari, kini naik hingga 2 kali lipat. Jika sedang ramai, Gading bisa membawa pulang uang 900.000 hingga 1 juta rupiah per hari. Awalnya ada kemudian kan kita mengawal mulai jadi tiap malam jualan dapat duit 900, kadang buat belanja 700, sisanya 300 buat nabung. Kalau dapat 800 buat belanja 600, nabung 200. Ya alhamdulillah, kalau yang dulu naik sepeda apa kadang rusak, sekarang Mas Gading udah pakai sepeda listrik bantuan dari Kemensos. Dengan adanya sepeda listrik ini sangat membantu sekali, yaitu menambah dari jumlah jajanan jualannya bisa semakin meningkat. Hari ini nampaknya cuaca sedang tidak bersahabat. Hujan turun cukup lama, membuat jantung kota Kabupaten Pekalongan menjadi lengang dan sepi. Hal ini pun berdampak pada penjualan Gading. Beruntung, masih ada pelanggan setia yang menjadi penglaris malam ini. Dan Mas Gading ini andaikan ada orang beli 50.000 ngambil rokok satu, Mas Gading nggak mau, harus dikembalikan, ada sisanya harus dikembalikan. Jadi dia tidak mau belas kasihan orang, tapi ingin berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Dan ibadahnya pun juga sangat luar biasa. Saya sering ketemu sama dia di masjid. Kalau maghrib bisa pasti ada di masjid Agung.
Ada yang lain? Miskin penjualan hari ini tak Ada yang lain ya? Ini dulu dia seorang pemulung. Ini dia. Saya Irman Yuda. Saya dulu pemulung dan saya komunitas pemulung di kawasan Tirtaya Jalan Baru, Jakarta Selatan. Itu tepatnya hari Jumat tanggal 8 Januari pagi ya. Bu Menteri beserta jajarannya itu menyambangi ke perkumpulan komunitas saya ya. Beliau melihat saya, menanyakan saya, kamu mau ikut saya? Saya bilang saya mau Bu, asalkan hidup saya bisa berubah. Benar kamu? Dia bilang, saya diajak. Sekarang saya mimpi karena seorang menteri mau menjemput saya yang untuk dipekerjakan, bahkan untuk menyerahkan sampai mengantarkan, dan beliau sampai berkali-kali selalu mengasih instruksi dan juga amanah. Beliau bilang tolong diterima pekerjaan ini, sesulit apapun lakukan dan harus tekun dan jujur. Bahkan saya sekarang hampir banyak semua pekerjaan yang saya jalani, file dokumen, apartemen, kantor, barang-barang, berkas-berkas penting, bahkan ya sampai harus dikasih kepercayaan untuk bolak-balik mengantarkan cek untuk perusahaan. Dengan saya sebagai profesi pemulung dengan pendapatan yang tidak menentu, kadang bisa sehari 15.000, bahkan saat ini dari hasil pekerjaan saya, alhamdulillah saya mendapatkan upah minimum Bekasi. Banyak perubahan dalam hidup saya, terutama dalam bekerja. Di samping saya diberi kepercayaan dan juga saya bisa membayar pajak, serta saya mempunyai NPWP dan juga BPJS yang semuanya itu adalah ditanggung dengan kantor tempat saya bekerja di Grand Kamalagon. Kemarin saya pagi tadi saya ketemu Ibu Menteri itu saya ada di jalan. Tapi hari ini jam segini saya udah ada di tempat yang sudah ada atap dan tempat tidurnya itu. Saya selalu bersyukur dan selalu saya syukuri apa yang diberikan oleh Allah untuk saya. Ada yang lain? Nah, Enggak, seneng, suka, seneng. Nama saya Muhammad Nasir. Tinggal saya di Duren Jaya di Lapak, dan pekerjaan saya sebagai tukang haus bubuk. Yang tadinya saya tinggal di jalanan, buru-buru udah musim hujan, ya saya takut menjaga kesehatan saya, makanya saya ikut lapak Bu. Disinilah lapak saya, tempat pencarian saya. Bu omset saya di Duren Jaya, Desa Jaya 50, nyari mut, nyari aqua, rongsokan. Saya biasanya jam 4, pulang jam 7, udah. Iya, tahunya begitu, bocor angin. Iya, gerebus, saya masuk ke dalam. jadi ini kita membuat rusun dengan sewa. Itu dah alhamdulillah, enak, adem. Jadi mereka pemulung yang pendapatannya 600.000, 500 sampai 600.000, rata-rata pemulung itu pendapatannya 300 sampai 600.000 per bulan. Itu mereka bisa bayar. Nah, setelah di rumah susun, maka kemudian kita ajari mereka untuk usaha yang lain. Jadi selain memulung, gitu. Nah, ada enggak yang bencana ya? Ada enggak yang kita Majelis. Jadi kami mulai mengajar itu mulai dari bawa pohon sawit. Setelah ada bantuan tenda, kami membuat tenda-tenda darurat sebagai tempat pembelajaran. Jadi ini kita tahu mereka belajarnya di bawah outside, kemudian kita bantu tenda. Tempatnya di pengungsian sini, kemudian memberikan bantuan berupa tenda yang lebih layak untuk tempat sarana pembelajaran. Jadi ini yang terkena bencana di Bangkok. Kemudian Kementerian Sosial menginformasikan kepada kami bahwa akan dibangunkan 3 gedung sebagai tempat proses pembelajaran.
kami nggak punya uang. Saya nanya, uang kami, anggaran kami terbatas. Maukah melakukan kerja bersama-sama, gotong royong? Akhirnya jadilah sekolah ini. Kalau hitungan kita normal itu 1,1 M untuk 3 kelas. Tapi karena mereka gotong royong, kita hanya keluarkan 500 juta. Seperti itu. Bekerja dengan semangat untuk membantu pembangunan sekolah di desa Mekarta ini. Harapan ke depan, mudah-mudahan pembangunan yang kami lakukan ini bisa dipakai dengan maksimal dan langsung aja, Bu. Ini sekolah yang baru untuk mereka. Ini bencana waktu di Cianjur kemarin. Kami nangani hampir 2 bulan. Jadi mulai kami membuat posko semacam ini 28 posko di kemarin kejadian di Cianjur. Jadi mulai masak, mulai terus lanjut. Nah, kita ajari mereka kan nunggu gak ada ini, kita ajari mereka buat tas macam-macam sehingga mereka ada kesibukan. Jadi bukan hanya mereka diam saja. Kemudian kita ajari mereka buat batu tahan gempa untuk nanti bisa digunakan pembangunan baru. Saat ini kami menyiapkan lumbung sosial ada 446. Jadi ini kita kalau dulu itu ada di provinsi. Nah, tapi karena kemudian seringkali bantuan itu terlambat, akhirnya kita buat lumbung-lumbung sosial di daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi di balai kami, seperti balai kami, dia punya buffer stok. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan, maka itu kita keluarkan. Jadi seperti ini, ada penyedia air, ada kasur, ada tenda, ada velvet, ada kompor, ada alat-alat masak lengkap. Ini ada di setiap lumbung kami, termasuk di balai-balai kami. Seperti itu kira-kira. Ini fasilitas yang ada dalam penanganan bencana. Jadi selain tempat tidur, kemudian ada sekolah yang kita dirikan, kemudian ada tempat ibadah, kemudian ada dapur, kemudian ada ini kita untuk kesibukan mereka kita latih masak, kemudian mereka jualan di situ, kemudian ada cucian. Jadi kami dibantu oleh perusahaan Wings itu buat cucian laundry. Jadi untuk mereka cuci pakaian-pakaian mereka. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin, saya masih ada waktu. Ada yang mau silakan, Bapak. Senang bisa ketemu Ibu hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan, Wonogiri itu juga sering terjadi longsor, banjir, dan penanganannya memang kami di lapangan selalu standby bekerjasama dengan dinas sosial. Jadi senang sekali kalau hari ini bisa ketemu Ibu. Kami sangat berharap supaya Wonogiri juga dapat perhatian yang lebih. Terima kasih.